2024 DPR membuat pansus haji dan heboh. Dan waktu itu Menteri Agama tidak pernah datang, dipanggil berkali-kali oleh DPR hingga dia dimaki seluruh Indonesia. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih, dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya, kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya dua, pansus dan presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya? Jokowi. Dan selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakut, Menteri Agama, untuk datang ke pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di pansus. Ya. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu? Yes. Udah buying time aja. Putar-putar di Eropa? Putar-putar di Eropa, karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil. Dia berada dalam rentang waktu pemanggilan pansus. Dan ketika dia dipanggil pulang, bunyinya adalah pansus sudah selesai. Udah selesai. Ada satu adegan menarik dalam cerita kuota haji ini yang entah kenapa jarang dibahas dengan kepala dingin. Bukan soal angka, bukan soal teknis, bukan pula soal siapa yang paling sering muncul di televisi. Adegan itu sederhana. Seorang menteri agama datang ke presiden dan berkata kurang lebih begini, "Saya siap datang, saya siap bicara, saya siap cerita apa adanya." Dalam dunia normal, itu seharusnya kabar baik. Pejabat mau terbuka, mau menjelaskan, mau menghadapi konsekuensi, mau bersikap transparansi. Tapi anehnya, respons yang muncul bukan, "Silahkan." Yang muncul justru manuver. Bukan larangan terang-terangan, tentu saja. Kita ini negara sopan. Larangan terlalu kasar. Yang dipakai adalah seni tingkat tinggi, pengalihan tugas, reposisi delegasi, dan perjalanan mendadak ke luar negeri. Kalau di dunia sulap, ini namanya misdirection. Mata penonton diajak melihat ke Prancis, sementara masalah aslinya ditinggal di rumah. Di titik ini, wajar kalau orang mulai bertanya pelan-pelan. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika sederhana. Kalau presiden benar-benar tidak tahu apa-apa, kalau presiden benar-benar tidak terlibat sejak awal, kenapa harus repot-repot mengatur skenario agar sang menteri tidak bicara di ruang publik? Bukankah justru keterbukaan adalah cara paling efektif untuk memotong spekulasi? Atau jangan-jangan, yang dikhawatirkan bukan menterinya, tapi ceritanya? Karena begini. Orang yang tidak punya beban biasanya tidak alergi pada kejujuran. Yang sering merasa perlu buying time, justru mereka yang sadar bahwa waktu bisa mengaburkan ingatan publik. 3 hari di Prancis berubah jadi 24 hari keliling Eropa, seperti layangan putus yang talinya sengaja dilepas. Bukan karena tersesat, tapi karena memang belum boleh pulang. Menunggu suasana reda, kata cerita itu. Menunggu sampai pansus selesai, menunggu sampai isu dingin, menunggu sampai publik lelah. Lucunya, publik malah disuguhi cerita sebaliknya. Presiden digambarkan seolah-olah baru tahu belakangan, seolah-olah semua ini kejadian spontan, seolah-olah urusan kuota haji, yang melibatkan diplomasi negara, komunikasi dengan Saudi, dan keputusan tingkat tinggi,
bisa berjalan tanpa pengetahuan kepala negara. Ini bukan cuma meremehkan akal sehat publik, tapi juga meremehkan kecerdasan sistem yang katanya rapi itu sendiri. Apakah ini berarti Presiden takut? Kalau takut dimaknai sebagai gemetar dan panik, mungkin tidak. Tapi kalau takut dimaknai sebagai kewaspadaan ekstrim terhadap apa yang bisa terbuka jika seseorang bicara terlalu jujur, maka kata itu jadi masuk akal. Dalam politik, ketakutan jarang berbentuk teriakan. Ia lebih sering muncul sebagai surat tugas, perubahan agenda, dan perjalanan mendadak yang terlalu lama untuk sekadar urusan seremonial. Pada akhirnya, kasus kuota haji ini bukan sekadar soal siapa salah dan siapa benar. Ini soal refleks kekuasaan. Soal bagaimana seorang presiden yang mengaku tidak tahu apa-apa justru tanpa tahu persis apa yang harus dihindari. Dan disitulah satir ini menjadi pahit. Mungkin masalah terbesar negeri ini bukan korupsi, bukan kuota, bukan menteri. Tapi kebiasaan lama untuk berpura-pura tidak tahu, padahal terlalu banyak hal yang sudah diketahui sejak awal. Mungkin itulah seni berkuasa di negeri ini. Bukan soal siapa paling benar, tapi siapa paling pandai berdiri satu langkah di belakang saat badai datang.